Alhamdulillah, kita sudah sampai di Masjid Baitur Rahman. Pada malam hari ini saya dapat tugas sharing agama, ngopi, ngobrol perkara iman bersama anak-anak muda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dakwah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan tugas ulama saja, bukan orang tua, tapi anak-anak muda berkewajiban untuk saling mengajak kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anzala lahul Qur'an wa ja'alahu mau'izatan wa shifaa'an wa hudaw wa rahmatan lidzawil iman la raiba fihi wa lam yaj'al lahu iwajan wa anzalahu qayyima hujjatan nuran lidzawil iqan wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala khairil khalaiqi minal inti wal jan alladzi nawara qalba wal quburu nuruhu wa rahmatul lil alamin duhuruhu wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum nujumul hidayah wa nasirul furqan wa ala man tabi'ahum bil iman amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Alhamdulillah, berawal dari hati, mari kita suarakan melalui lisan kita. Segala pujian teruntuk Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah taala, Dialah Allah taala Rabb semesta alam. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Dan Dialah Allah taala adalah Rabb yang memiliki singgasana. Dialah Allah Ta'ala adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh, Dialah Allah Ta'ala yang memberimu nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Huwa ashba'ana. Dialah Allah Ta'ala yang memberikan rasa kenyang kepada perut kita semua. Siapa yang kasih kenyang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengenyangkan perut kita semua. Wa an'ama alaina wa afdal. Dan Dialah Allah Ta'ala yang memberimu nikmat yang begitu banyak. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang terpenting di dunia ini adalah perkara iman. Pangkat, jabatan yang sebenarnya adalah iman. Emas, kekayaan yang sesungguhnya adalah iman. Akan datang suatu masa manusia ini akan faham. Oh, ternyata saya tidak punya sawah, saya tidak punya rumah, saya bukan pegawai, saya bukan petani. Tapi saya adalah hamba Allah Ta'ala dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dua perkara yang Allah Ta'ala akan tanyakan nanti di akhirat. Nah, khususnya di alam barzah, di alam kubur. Nah, dua perkara. Perkara iman dan amal. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, apabila seorang manusia masuk ke dalam kubur membawa iman dan amal, maka Allah Ta'ala akan berikan kebahagiaan yang selama-lamanya. Allah berikan kesenangan selama-lamanya. Namun sebaliknya hadirin yang mulia, apabila seorang manusia masuk ke dalam kubur tanpa membawa iman dan amal, maka Allah Ta'ala akan berikan kesengsaraan yang selama-lamanya. Allah berikan kesusahan yang selama-lamanya. Maka hadirin rahimakumullah, maka bersyukur kepada Allah Ta'ala, nikmat yang tertinggi, nikmat yang teragung, Allah Ta'ala hidupkan kembali usaha nubuwah, usaha para anbiya alaihi wassalatu wassalam, usaha para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in,
usaha para kekasih Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah, usaha atas iman, usaha atas hati-hati manusia, usaha atas yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu orang sahabat datang kepada satu orang raja. Maka raja bertanya, "Apa mau kamu?" Maka seorang sahabat menjawab, "Nahnu qaumun ibta'asana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad min ibadati rabbil ibad." Kami adalah suatu kaum yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan penghambaan dirinya kepada hamba, untuk menghambakan dirinya kepada Tuhannya hamba. Mengeluarkan keyakinan-keyakinan makhluk dari dalam hati dan memasukkan hanya keyakinan kepada Allah taala ke dalam hati. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu jamaah dari Tapos kami datang silaturahim ke masjid ini. Kita belajar usaha dakwah, usaha atas iman, usaha atas yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita belajar nih bermuzakarah, bicara tentang kebesaran Allah taala, hebatkan Allah taala, agungkan Allah taala. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwal wal akhir wal dzahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim." Huwal awwal, dialah Allah Subhanahu wa taala yang awal. Allah taala yang awal. Allah sudah ada. Allah telah ada sebelum seluruh makhluk diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah taala sudah ada. Huwal awwal wal akhir, dan Allah taala yang akhir. Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Dialah Allah taala tetap ada. Setelah seluruh makhluk dimusnahkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah tabarok wa taala tetap ada. Waz-zahir wal batin, dan Allah taala yang zahir, Allah yang maha tinggi. Was-sama rafa'aha wa wada'al mizan, dan ditinggikannya lah langit, dan dialah Allah taala yang menciptakan keseimbangan. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmana min tafawut. Dialah Allah taala yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Allah taala. Farji'il basar, maka kamu lihat sekali lagi. Hal taro min futur, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Tidak ada, hadirin yang mulia. Semua ciptaan Allah ini sempurna karena Allah taala yang maha sempurna. Wadh-dhahir wal batin, dan Allah taala yang batin. Allah Subhanahu wa taala yang batin. Allah taala lebih dekat kepada makhluk daripada makhluk itu sendiri kepada dirinya sendiri. Maknanya kasih sayang Allah taala ini begitu besar. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dialah Allah taala maha penerima taubat. Dan maknanya al-batin, Allah taala jelaskan dalam surah Al-Hadid. Allah taala jelaskan tidak ada sesuatu pun makhluk yang dapat mengalahkan daripada kehebatan Allah taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun makhluk yang dapat mengalahkan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, insyaallah ya. Jadi mulai detik ini kita seorang dai. Dan dai tugas apa? Membesarkan Allah taala, mendakwahkan kebesaran Allah taala. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'angdir, bangun dan berilah peringatan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah Allah taala. Jadi usaha dakwah ini adalah suatu kerangka kerja. Kerja, yaitu kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus ada tertibnya. Maka hadirin dimuliakan Allah taala, maka kita berjamaah. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat. Allah perintahkan kita untuk membentuk rombongan
membentuk jamaah dakwah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang menyeru kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini untuk ayat untuk yang jamaah nih, rombongan. Tapi ayat buat individu masing-masing setiap orang Islam, hamba Allah umat Rasulullah, di dalam surat Ali Imran juga disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum bukan antum. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah. Jadi kuntum kalian, jadi semuanya tanpa terkecuali. Khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, bukan ukhrijat annas, untuk satu manusia saja. Jadi dakwah ini buat seluruh manusia, baik dia orang non muslim dan orang muslim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pahamkan ya diri kita ya. Setiap individu nih, kita semua, kita seorang da'i. Tugasnya apa? Dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Dan tidak ada lagi perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan mengajak manusia taat kepada Allah Ta'ala. Jadi dakwah saking pentingnya nih, untuk khususnya kepada umat akhir zaman, dakwah ini diprioritaskan, dikedepankan daripada perintah beramal soleh. Dalam surah Fussilat disebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ini perintah apa? Perintah dakwah. Selanjutnya apa? Wa amila soleh, dan mengerjakan amal-amal soleh. Jadi perintah yang pertama apa? Dakwah. Selanjutnya beramal soleh. Jadi itu kalau kita buat dakwah, maka amalan-amalan yang lain akan mudah kita jalankan. Kita buat dakwah cara Nabi SAW, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, zikir, amalan-amalan sunnah Nabi SAW akan mudah kita jalankan. Wa qala innani minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang yang berserah diri atau muslim. Jadi kalau kita sudah buat dakwah, beramal soleh, amal cara Nabi SAW, maka kita akan percaya diri mengatakan apa? Wa qala innani minal muslimin, dan aku adalah seorang muslim. I'm muslim, I'm da'i. Hari ini orang nggak percaya diri, pakai peci, jenggot, baju muslim di masjid oke. Tapi kalau ke pasar coba, kalau ke mall. Ke mall berani nggak pakai baju muslim? Pasar kan, ke terminal, ke kafe, pakai jubah, pakai sorban kan? Tapi kalau kita sudah buat dakwah cara Nabi SAW, kita akan ada kekuatan. Ini maksudnya dalam surah Fussilat ini, dakwah diprioritaskan. Bahkan saking pentingnya hadirin yang mulia, perintah dakwah ini diprioritaskan, dikedepankan daripada perintah beriman kepada Allah Ta'ala. Bayangin, kalau kita beramal tanpa iman, kira-kira diterima atau enggak? Enggak diterima. Tapi saking pentingnya nih perintah dakwah, maka dakwah dikedepankan, diprioritaskan daripada perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini perintah dakwah. Maka selanjutnya apa? Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah taala. Jadi dakwah dikedepankan, diprioritaskan daripada perintah beriman. Ini saking pentingnya hadirin yang mulia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita belajar ya. Jadi setelah muzakarah ini, kita sama-sama bagi dua-dua nih. Kita bagi dua-dua, kita muzakarah tentang kebesaran Allah Ta'ala, tentang kehebatan Allah Ta'ala. Jadi langsung praktek. Jadi kita amal dan kita sampaikan kepada saudara kita. Hebatkan Allah Ta'ala, agungkan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah taala yang pemilik kekuasaan. Allah taala pemilik kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Engkau ya Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Allah taala maha kuasa atas segala sesuatu. Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah taala yang menciptakan mati. Allah taala yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kalian siapa nih yang lebih baik amalnya. Jadi kita semua nih calon mati ya, camat ya. Semuanya Pak Camat kan? Mau orang tua, mau anak muda, Pak Camat semuanya. Karena kematian ini sistem cabut, bukan sistem urut. Sistem cabut, jadi nggak mengenal tua muda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang memiliki jiwa akan merasakan kematian. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, orang yang cerdas ini, ya, orang yang cerdas, kata Nabi nih, orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan bekal untuk menuju kampung akhirat. Maka kita sama-sama doa ya, mudah-mudahan teman-teman, sahabatku yang beriman ini kan, yang duduk dalam majelis ini, kita sama-sama saling mendoakan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua orang-orang sukses. Semua yang ada di sini jadi calon pemimpin bangsa, jadi pengusaha sukses, jadi pejabat yang sukses, jadi pemimpin yang amanah. Karena kita nggak tahu semua kan, 10 tahun, 20 tahun ke depan jadi apa kita nggak tahu. Tapi kita di dalam masjid ini yang doakan ini malaikat, dan malaikat ini maksum, tidak ada dosa. Berarti doanya apa? Makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan yang duduk di sini semua jadi orang sukses. Amin. Masuk surga. Surganya surga Firdaus. Surganya bersama para anbiya alaihi wassalatu wassalam, bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah ini kerjanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kerjanya para nabi, para sahabat. Maka otomatis kalau kita sama-sama buat amal kerja yang sama seperti amal kerja para anbiya alaihi wassalam, amal dan kerjanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di akhirat kita akan dijumpakan, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama para anbiya alaihi wassalam. Insyaallah semua bersedia ya? Insyaallah. Jadi mulai sekarang ini kita tanamkan dari diri kita ini, kita sama-sama untuk belajar dakwah, belajar cara Nabi SAW. Maka selesai ini kita langsung praktek ya, langsung dua-dua kita buat ikhtilat, kita belajar menghidupkan sunnah Nabi SAW, sharing, saling mengingatkan. Insya Allah semua bersedia. Insya Allah. Ada benarnya semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada kesalahan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.